Kaum muslimin udah tahu, tapi memang kaum muslimin belum pernah menjejakkan kaki untuk dakwah di situ. Memang jadi itu benar-benar negeri yang asing, yang memang belum pernah kaum muslimin injakkan kaki di situ, belum pernah sama sekali. Kalaupun misalnya pernah, itu seperti yang diungkapkan misalnya sama Ahmad Thompson ya dalam bukunya yang berjudul di balik penaklukan Andalusia adalah 12.000 lawan 100.000. 100.000. Ya, coba Jumpa lagi bersama saya tentunya di Cerita JKDN. Dan kali ini saya kedatangan tamu, bukan kedatangan tamu sih sebenarnya. Ya mukanya sudah sering ada di Cerita JKDN. Justru saya yang baru sebenarnya. Ya inilah Om Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ini atas undangannya Om Insan. Luar biasa ini, sebuah pengalaman yang sangat exciting sekali. Kita udah lama kenalan, sering ngobrol di tempat lain, tapi baru kali ini kita satu frame. Bahasa satu frame. Kan kita coworker sebenarnya Om Insan. Coworker. Apa itu? Oh, apaan? Bahasanya ada yang aneh-aneh. Kalau bahasa saya, maksudnya rekan kerja gitu. Kita kan pernah gabung di institusi yang sama. Iya, kita pernah. Kemudian saya juga pernah buku antum tuh Amazing Rasulullah. Ya. Buku pertama. Ya kan? Iya, saya pernah ikut jualan ya itu. Jadi sebut-sebut jualan. Ini beliau jualan. Luar biasa nih Om Isa. Pokoknya ini saya banyak belajar kepada Om Insan ini. Saya agak deg-degan ini saya juga grogi. Kalau ngobrol di tempat yang bukan di sini gitu kan, santai-santai aja. Tapi selama ini kita tuh selalu di luar frame, di luar acara ngobrolnya. Baru kali ini ya, pemirsa JKDN, kita satu frame dalam sebuah acara. Jadi rasanya grogi ini. Rasanya gimana rasanya? Rasanya gitu. Harusnya saya yang karena emang saya baru ya emang ya di Cerita JKDN ini kan. Baru, masa sih? Baru. Ini orang baru stok lama. Kadang nggak ada lagi, saya nggak ada lagi ya Allah. Sedih banget ya. Ya Om Isa, kita hari ini kira-kira apa yang bisa Om Isa sharing dengan kita gitu? Apa ya? Saya gini loh, saya sempat ngelihat gitu, ngelihat ini Om, di Instagram Om Isa itu. Itu apa tuh Instagramnya? Saif Gozi. Iya. Ya. Itu foto profilnya ganteng, pakai banget. Itu pas baru lulus SMA tahun 2004. Sebenarnya itu masih kurus. Agak penipuan publik Om ya sebenarnya ya. Karena jujur sih sempat kaget juga. Iya itu. Nah ini Om, ini saya manggil Om Isa ya. Om Isa, akrabnya Om Isa. Iya kan kita kan emang sama-sama Om. Sama-sama. Apalagi bercandanya kan. Bercanda Om terus. Iya. Nah, balik lagi ke saya lihat itu ada penasaran atau ada yang menarik itu terkait Andalusia. Wah, Masya Allah. Jadi kebetulan sebenarnya ada beberapa di itu kan betul, tentang cerita-cerita tentang Andalusia. Mungkin bisa sharing Om Isa. Jadi Andalusia itu ya sebenarnya adalah gabungan dari 3 kata dalam bahasa yang berbeda yang itu memiliki makna yang sama. 3 kata bahasa yang berbeda memiliki makna yang sama. Iya. Apa aja? Artinya kamu ya, karena Anda Lucia gitu. saya serius banget gitu. 3 kata dengan bahasa yang berbeda dan satu makna. Saya lagi serius. Anda Lucia. Ya itu kan artinya sama, semuanya kamu gitu ya. Nggak bercanda. Tapi kalau boleh saya tebak, ini serius nih. Nah, ini bukan serius. Tebak sih. Pernah baca Andalusia itu berdasarkan dari bahasa Arab. Andalusia. Iya betul. Jadi pinter kan saya. Om Insan itu juga pinter ya. Yang gitu suka merendah ini mah.
Terus Jadi Andalusia itu kebetulan memang nggak kebetulan, tidak ada yang kebetulan di dunia ini, semua iya, kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, Ya, betul, Nah betul. jadi kalau itu nggak bercanda betul ya. jangan pranknya kayak itu. Itu jangan itu bercanda. nggak boleh prank. Oh enggak. Nah jadi sebenarnya Andalusia itu pernah saya tulis satu buku judulnya Andalusia. Terbitan Gozzi Publishing, dan itu mengisahkan bagaimana awal-awal Andalusia ditaklukkan oleh kaum muslimin di Futuhat gitu ya, oleh kaum muslimin. Ditaklukkan. Ya tentu pemirsa JKDN mengetahui ada nama yang sangat luar biasa terkenal seperti Tariq bin Ziyad gitu. Tariq bin Ziyad. Itu kok nggak salah yang memimpin perang penaklukan Andalusia, bener nggak? Betul sekali. Oh, pinter Betul saya. sekali. Salaman dulu kita. Hebat saya. Emang udah dari Jadi bengek. udah tua nih. Udah tua. Aduh, Emang keselak. umurnya berapa tahun? Aku sekarang 37. Dari muka kah apa bener KTP 37? Emang bener 37. Oh. Berarti saya umur Lebih 30. tua ya, Mbak? Enggak 30. Ah, bohong ini. Mukanya Bohong. 30. KTP-nya lebih. KTP-nya berapa? 38 dia. Ya, sekian lah pokoknya. Lanjut ya, lanjut. Aduh, Om. Masya Allah. Jadi itu buku saya yang pertama. Oh, yang pertama itu Andalusia, buku pertama malah. Nah, buku yang kedua Heeh. itu terusannya Andalusia ini mau saya garap insya Allah, bahkan sedang saya garap ya. Itu sama salah satu pentolan JKDN. Oh. Itu adalah Mas Bung Niko Pandawa. Mas Bung. Mas apa Bung nih? Om Niko. Om Niko Pandawa. Om Nichko. Om Nichko Pandawa. Minum dulu. Oh ya, aduh saya belum. Aduh ya, minum dulu. Ini tamu saya ini. Oh, insyaallah. Saya belum. Ini minumnya udah ada tapi belum saya tawarkan. Mohon maaf gitu. Ya maaf ya. Nah, jadi Oh ya. buku Andalusia yang pertama itu baru sampai Tariq bin Ziyad selesai naklukin Andalusia. Oh, baru sampai itu buku yang pertama. Nah, itu buku yang pertama. Nah, buku yang kedua ini lanjutannya. Yaitu kok jedahnya lama sih? Ya karena Kan buku pertama kan Andalusia. Otomatis kan Amazing Rasulullah itu kan pasti setelah Andalusia dong. maksudnya Andalusia nomor 1 jilid 1 gitu. Oh, jilid Nah, 1. kalau buku saya yang pertama itu novel sejarah. Oh. Jadi Andalusia tuh buku saya yang ke berapa ya? Ke berapa? Yang ke-7 apa yang ke-8 gitu. Oh gitu, saya baru punya 1 ya. Dikasih lentar. Kode. Penyanyian kode ini. Nyanyian kode. Oke. Sampai Ziyad Nah, sampai selesai naklukin. Naklukin, Kemudian bagaimana peran Andalusia itu dalam membangun peradaban di Eropa begitu. Karena Iya. memang sebenarnya ketika kaum muslimin menaklukkan Andalusia, Oh iya. Dikasih minum air putih. Iya. Bintoro emang luar biasa, Masya Allah. Terima kasih Bin. ya host kita, produser kita. Produser ini. Yang punya acara Yang punya sebenarnya. acara ini. Iya. Ya lanjut. Nah, jadi ketika Andalusia itu berhasil dibuka gitu di Futuhat Iya. oleh kaum muslimin, ya pasukan kaum muslimin dan Tariq bin Ziyad, ada Musa bin Nusair. Itu di zaman yang sama, di saat yang sama itu wilayah-wilayah lain di Eropa. Nah, kan Andalusia tuh seperti tadi pertanyaan Om Insan ya. Andalusia itu Dari 3 kata. Oh bukan. Keren yang tadi. Bukan. Itu wilayah yang sekarang itu negaranya Cristiano Ronaldo ya. Ini apa namanya? Portugal. Sama Spanyol. Spanyol. Jadi semenanjung Iberia ya yang ada di sekitar sebelah barat agak ke bawah. Oh pernah ke sana berarti Om? Belum, aku Lah, itu belum bisa pernah. tahu. Lihat di peta. Oh iya, berarti saya yang salah ya. Ya maaf. Nah itu sekarang itu semenanjung itu tuh itu kan terdiri dari 2 negara besar, Spanyol sama Portugal. 2 itu. Nah dulu itu negara Spanyol sama Portugal itu nggak ada Om. Tetapi seluruh semenanjung Iberia itu dikuasai oleh kaum muslimin. Dan kaum muslimin ketika itu menyebut semenanjung Iberia itu dengan nama
Al-Andalus itu atau Al-Andalusiyah itu. Oh, Nah, dari mana Al-Andalusiyah. mereka? Nah, dari mana mereka dapat sebutan itu? Banyak sejarawan yang menjelaskan bahwa mereka mendapatkan sebutan itu, kaum muslimin dulu itu mendapatkan sebutan itu karena mereka mengetahui bahwa Andalusia itu sebelum kaum muslimin sampai di sana itu sudah dihuni oleh satu bangsa Jermanik yang namanya bangsa Vandal. Oh, Vandal. Vandalisme, tahu lah kan istilah vandalisme, yaitu orang-orang yang suka nyoret-nyoret dinding misalnya. Vandalisme nih. Oh, yang suka melakukan yang sekarang itu kekacauan ya. Oh. Ini vandalisme. Apa-apa dihancurin, apa-apa dicoret-coret misalnya. Nah, itu istilah vandalisme itu memang terinspirasinya itu ya dari bangsa Vandal itu yang dinilai sebagai bangsa barbar gitu. Bangsa yang terbelakang, sukanya perang. Gitu, sukanya tempur. Kemudian mereka agak terbelakang misalnya, mengandalkan kekuatan nih saya. Perang mulu, nggak pakai otak, fisik mulu. Iya, pagi gitu. Siang sore berantem. Itu fatal apa namanya tadi? Vandal. Kok fatal? Vandal. Nah, jadi ditempatin oleh bangsa Vandal. Nah, kaum muslimin kan tahu tuh, tuh daratan itu bangsa Vandal. Nah, kaum muslimin makanya Vandal, Andalus. Nah, jadi Andalusiyah, Andalus. Tapi kalau dari artinya Andalusiyah itu ada artinya nggak sih? Ya, karena mereka melihat daratan itu dihuni sama bangsa Vandal itu. Oh, itu maksudnya disebut Andalusia. Jadi memang specifically artinya apa? Ya karena itu nama sebuah kaum, sebuah bangsa aja. Kayak gitu. Nah, saya ini lagi garap itu lanjutan itu sama Bung Niko Pandawa. Karena memang ketika itu kaum muslimin berhasil menaklukkan Andalusia, membuka Andalusia, begitu kan? Kemudian tercapailah kemajuan teknologi, sains gitu di sana. Tapi kemudian kaum muslimin mengalami di sini sangat luar biasa sekali ya. Naik, kurvanya turun. Apa tuh? Maksudnya naik gitu. Kurvanya naik apa? Nah, kurvanya itu naik karena kembali ya. Apakah kemajuan dari naik itu kemajuan pendidikan? Karena yang kita tahu di Andalusia itu kan pusatnya pendidikan. Nah, apa yang menemukan angka 0 itu? Nah jadi gimana? Siapa namanya? Kok jadi sih? Saya nanya beneran ini, Om. Ini menariknya, Om, di sini. Jadi Ibnu Sirin kalau angka 0 itu di ini yang juga bikin aljabar Al-Khwarizmi. Kan dari situ kan. Kalau Al-Khwarizmi itu dari Khwarizm Asia Tengah, sekitar Asia Tengah gitu, Om. Asia Tengah. Nah, tapi memang Andalusia itu menjadi mercusuar peradaban memang zaman itu. Jadi ini satu hal yang menakjubkan ya, Om ya. Apa yang tuh? saya temukan ketika mendalami sejarah-sejarah tentang peradaban Islam di Andalusia ini. Jadi mana-mana ketika Islam datang ke situ, saya jadi ingat sesuatu, Om. Jadi apa tuh? Mungkin Om Insan ingat ya? Enggak tahu dulu saya. Saya ingat dulu. Belum dibilangin. Suruh inget. Ya apa saya ingetin. Dulu. Ketika ada acara konferensi khilafah itu, konferensi khilafah yang tahun 2007 ya. 2007 itu di mana? 2007 kalau nggak salah. 2007 di konferensi khilafah di Jakarta. KKI. KKI. Itu ada, saya ingat ada video bumpernya itu bagus sekali, Om. Jadi ada sebidang tanah yang retak-retak, kering retak-retak, terus tiba-tiba menancaplah itu panji Rasulullah SAW. Yang di bawah naungan panji Rasulullah itu lama-lama jadi jadi subur gitu, jadi hijau. Inget gak? Mungkin Om Insan mungkin pemirsa JKDN ya inget sama video itu tuh. Nah itu menghadirkan impresi bagi khususnya bagi saya ketika nonton. Ketika mana Islam datang di satu negeri yang dulunya negeri itu
terbelakang gitu, mundur. Islam datang ke situ, lama-lama dia jadi maju, jadi unggul, jadi sejahtera. Nah, persis seperti video itu, Andalusia itu seperti itu. Punya efek kayak gitu, Om. Apalagi kalau kita sama antum bilang gitu juga, efeknya sampai gemeteran gitu. Luar biasa, semangat sekali gitu. Nah, jadi kalau kita lihat nih, Om, saya minum dulu boleh? Ya boleh dong, minum. Aku juga minum. Oh ya, kita minum dulu ya. Gatel ini. Luar biasa. Ini apa baru, kita kan baru ya, tapi kok Om itu kok udah chemistry. Iya, mau udah kenal lama, Om. Enggak, maksudnya ceritanya itu semangat banget gitu. Jadi karena saya kalau ngeliat di sejarah tuh gimana ya? Ada perasaan kangen, ada perasaan miris, ada perasaan ngenes gitu. Iya. Nah, jadi Andalusia itu memang kaum muslimin, ketika kaum muslimin itu sudah menaklukkan seluruh wilayah Afrika Utara. Iya. Zamannya Khilafah Umayyah, Bani Umayyah. Betul, Bani Umayyah. Khalifah apa zamannya? Khalifah Wahid ya? Al-Walid. Nah, sebenarnya saya tahu, cuman gimana gitu. Suka merendah ya. Tawadu banget ini. Baru baca tadi. Lanjut. Itu jadi futuhat atau penaklukan kaum muslimin itu udah mentok tuh di Afrika. Jadi misalnya kita bayangkan ya pemirsa JKDN ini, ada peta Afrika nih. Biarkan kasih waktu teman-teman untuk membayangkan. Tatap mata saya. Nah, ini peta nih Afrika nih. Afrika Utara itu mana saja kan? Mesir, Libya, gitu kan, Tunisia, Aljazair, Maroko, Maghrib. Nah, Maroko tuh. Maghrib itu Maroko ya. Nah, itu penaklukan itu udah semua Afrika Utara tuh udah semua udah mentok. Jadi kaum muslimin itu udah mentok melihat Samudra Atlantik di pesisir barat Afrika Utara. Sudah ditaklukkan oleh kaum muslimin. Kemana lagi nih nakluknya? Lah mau nggak mau kan berarti ke selatan, ke pedalaman Afrika, atau ke utara nyebrang laut. Lah Andalusia itu kelihatan seperti Konstantinopel. Kan tentu pada tahu toh ya, Muhammad Al-Fatih toh ya kan. Masa pemirsa JKDN nggak tahu Muhammad Al-Fatih. Nah, yang namanya Selat Bosporus itu kan paling orang kalau jago berenang mah bisa, saking sempit kelihatan Asia mana, Eropa mana, belah sono seberang-seberang. Lah Andalusia juga mirip kayak seperti gitu. Itu. Jadi kalau misalnya ada di satu titik itu ada namanya Sabtah. Jadi di kawasan Afrika Utara itu ada satu kota namanya Sabtah kata orang Arab. Kata orang Barat itu Ceuta. Lah di titik itu adalah titik tersempit antara Afrika sama Eropa. Kelihatan juga dari situ, seberang sono tuh ada daratan gitu. Gak ada. Ada Bintoro doang. Sebenarnya ada daratan. Iya. Jadi orang kalau berdiri, darat di sono. Kelihatan gitu. Itu Andalusia itu. Kaum muslimin udah tahu, tapi memang kaum muslimin belum pernah menjejakkan kaki untuk dakwah di situ. Memang. Jadi itu benar-benar negeri yang asing, yang memang belum pernah kaum muslimin injakkan kaki di situ, belum pernah sama sekali. Kalaupun misalnya pernah, itu seperti yang diungkapkan misalnya sama Ahmad Thompson ya dalam bukunya yang berjudul Andalusia. Jadi sebelum kaum muslimin itu Tariq bin Ziyad dan Musa bin Nusair dan pasukan kaum muslimin itu mendarat di Andalusia, pernah katanya ada kaum muslimin yang mendarat di situ. Cuman memang hanya sekedar untuk ngambil barang gitu. Hubungan seperti hubungan dagang tipis-tipis gitu. Lah. Nah, jadi memang sebenarnya kaum muslimin itu belum pernah dapat, belum pernah tahu, belum pernah masuk ke situ untuk menancapkan kalimatullah, dinullah tuh belum pernah sama sekali. Itu. Nah, tetapi memang keinginan untuk itu udah ada gitu. Tapi belum kesana, baru keinginan. Belum kesampaian. Udah adanya ya memang semenjak dari masa Khalifah Utsman bin Affan, bahkan pernah kesebut seperti dituturkan misalnya oleh Imam At-Tabari ya.
itu pernah disebutkan oleh Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kalau misalnya mau naklukin Konstantinopel seperti janji Rasulullah SAW, maka mau nggak mau harus lewat Andalusia, kata Khalifah Utsman begitu. Ya sebab dari situ ntar naik, kalau kita bayangin Eropa naik terus ke Prancis. Ya Prancis, naik ke Prancis terus ke timur, lewatin Jerman, Bulgaria, misalnya Rumania, sampai Konstantinopel lewat sebelah timur. Gitu. Ke arah timur gitu ya. Nah, sampai nantinya terus ke bawah ke timur tengah lagi gitu. Nah, jadi memang kaum muslimin itu memang udah mentok, tinggal naik ke atas nih, nyebrang. Tapi memang waktu itu agak sedikit ragu kaum muslimin itu, karena khalifah nggak pengen kaum muslimin ditelan lautan. Itu laut jauh, luas Yeah. lautnya. Kalau kelelep gimana gitu kan, gitu kan. Saya khalifah, saya tanggung jawab ntar gimana kaum muslimin misalnya gegabah gitu. Udah. Jangan jauh-jauh gitu. Jangan main jauh-jauh. Jangan main jauh-jauh gitu kan. Lah tapi kan dikuatkan terus. Nah sampai kemudian muncullah seorang gubernur Afrika Utara. Nah, gubernur Afrika Utara ini memang orang hebat, namanya Musa bin Nusair. Pada waktu itu namanya emang Afrika. Ifriqiya. Ini yang perlu dijelas gitu ya. Bukan Afrika Utara, Ifriqiya. Jadi Ifriqiya. itu provinsi. Jadi seluruh Ifriqiya itu provinsinya Khilafah Umayyah waktu itu. Gubernurnya, wali itu dalam sistem ketatanegaraan Islam kan. Gubernur. Nah, walinya Musa bin Nusair. Musa bin Nusair juga bukan orang sembarang ini. Ya iyalah gubernur itu bukan orang sembarangan. Betul. Orang hebat itu. Betul. Jadi generasi tabiin Musa bin Nusair ini, dia belajar kepada sahabat Nabi gitu. Langsung dengan sahabat Nabi, belajar agama kepada sahabat Nabi gitu. Nah, Musa bin Nusair inilah yang membereskan keadaan Afrika Utara sedemikian rupa, karena memang ketika itu cukup sering terjadi kekacauan gitu. Sama dia diberesin dulu, dia persiapan angkatan perangnya, persiapan senjatanya, persiapan kapalnya, sampai kemudian pas keadaan sudah bagus, sudah tepat kira-kira tahun 92 itu 92 Hijriah. Nah, kaum muslimin dibawa. Nah, memang bukan dia yang pertama-tama, karena dia perintahkan. Jadi sebenarnya otak di balik penaklukan Andalusia itu Musa bin Nusair. Di balik penaklukan Andalusia adalah Musa bin Nusair. Dia perintahkan kepada salah seorang anak buahnya, salah seorang jenderalnya namanya Tariq bin Ziyad itu. Tariq bin Ziyad itu dia membawa satu pasukan. Sebelum Tariq bahkan diadakan survei dulu, survei lapangan. Jadi harus pakai survei dulu. Itu perintah Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, karena Khalifah Al-Walid nggak mau kaum muslimin itu sangit gitu ya, nggak ada ininya, nggak ada survei, tahu-tahu musuh terbanyak gitu. Sangit apa? Layangan kali sangit. Ini apa? Bahasa mana ya sangit? Dari ini nggak connect saya. Sangit apa? Iya. Gak pengen bau sangit harus gosong gitu kan gitu. Karena kalau misalnya kaum muslimin itu gegabah gitu kira-kira. Tahu-tahu di Andalusia itu ada sebuah kerajaan atau ada sebuah apa yang itu sangat besar kekuatan tempurnya, kaum muslimin kagak siap. Akhirnya ya ada ini juga, khawatir memakan korban di pihak kaum muslimin terjadi korban dong. Khalifah tanggung jawab dong. Di hadapan Allah bagaimana tanggung jawabnya. Nah, itu yang ada asesmen. Betul, asesmennya ketika itu sebelum diberangkatin. Survei dulu. Ada salah seorang rekannya Tariq bin Ziyad itu namanya Tarif. Yang ini Tariq, yang ini Tarif. Tarif bin Malik namanya. Orang Afrika asli. Akamsi. Iya. Tarif ini Akamsi. Iya, Tariq juga Akamsi, orang
orang Berber dia, dari kebangsaan suku Berber. Berber. Barbar Berber. Berber. Oh, emang itu namanya Itu Berber. lain ya, Iya. barbar sama Berber lain. Itu Jadi kan suka ngeprank-ngeprank saya, jadi Bang saya harus perjelas. Bener-bener Berber apa? jadi Bener-bener Berber. bener Berber. Bener Berber. Jadi Oke. sebutan yang suka diungkapkan oleh orang Arab untuk menyebut penduduk asli Afrika dari mana aja itu suku Berber sebutnya gitu. Nah, Dialah yang melakukan survei. si Thorif bin Malik ini ya ditugaskan oleh Musa bin Nusair untuk nyebrang dulu kamu. Seberang dulu ya, nyebrang membawa 500-an prajurit. Wah, 500-an banyak ya. prajurit lumayan. 500 lumayan lah. prajurit. Saya pikir cuman 5 orang, 10 orang gitu. 500-an Om. Oh, 500-an. Dalam jalan 500 Iya. prajurit suruh nyebrang ke Andalusia untuk nyurvei itu. Dia harus mengamati seperti apa kondisi kota-kota di situ. Setidaknya harus cari tempat mendarat entar. Iya. Gitu. Betul, buat makanya pasukan. buat pasukan yang nanti gitu. Nah, makanya kemudian satu kota di pelabuhan itu namanya Tarifa, itu diambil dari sampai sekarang namanya Tarifa, Tarifa. kota itu. Oh. Itu diambil dari Thorif bin Malik itu. Nah, Namanya diambil dari nama diambil dari Tariq namanya bin dia. Walid. Torik apa? Thorif bin Malik. Thorif bin Malik. Malik. Nama Nah. kotanya Tarifa. Tarifa. Sampai sekarang itu masih Namanya itu. Masih itu. Nah, itu survei kan. Nah, udah balik lagi pulang. Nah, udah itu. Ini bagus, udah dorong penaklukan gitu kan. Lah, pucuk dicinta ulam pun tiba. Artinya dia main pantun. Waduh, keder nih saya nih. Jadi ini satu story yang sebenarnya agak bikin uniknya itu adalah, jadi ada seorang bangsawan Kristen. Ya, ada seorang bangsawan Kristen. Bangsawan Kristen ini namanya Julian. Julian. Iya. Julian. Si Julian ini dia sebenarnya ngebantu kaum muslimin. sebenarnya dia orang Kristen yang sebenarnya dia itu bagian dari kerajaan Visigotik yang menguasai Andalusia. Musuh sebenarnya dia itu gitu. Tapi dia bantu kaum muslimin. Lah, dia itu menguasai Ceuta. yang apa namanya, daerah kecil Iya, itu ya? daerah kecil itu yang memang pertahanannya cukup kuat itu Iya, Ceuta itu. situ. Temboknya pinggir Pinggir laut, laut gitu. Bener kan, betul, pinggir laut? betul pinggir laut. Nggak salah saya kan? Pesisir, nggak salah itu. Iya. Harus baca tadi. Nah, Ceuta itu Hah? dikuasai sama si Julian. Tapi dia itu kan raja Visigotik yang nanti akan berhadapan sama kaum muslim ini namanya Raja Rodrik. Raja Rodrik, ya. Rodrik. Ya. Ibu kotanya di tengah-tengah Andalusia namanya Toledo. Toledo kata orang Islam Tulaitullah. Toledo itu kata orang Islam Tulaitullah. Barcelona Apa tuh? kata orang Islam Barcelona. Barcelona. Tapi kalau di Barcelona. Itu kadang-kadang Barca. Karena emang penyebutan aja atau gimana sih? Iya, emang kaum muslim kan memang nggak bisa ya. Kan nggak ada Bisa A I U doang. Nah, kita bisa AIU. Iya. Kita Islam kan. Ya huruf Arab mah kan kagak ada Oh iya. Barcelona jadinya. Iya. Kayak Sevilla. Sevilla. Ingat ya? Tulisannya Sevilla, bacanya Sevilla. Sevilla. Kalau kata orang Islam Isbilia. Isbilia itu penyebutan itu. Itulah gitu-gitu penyebutannya lah. banyak. Itu Arab semua itu Om itu. Tapi itu yang apa, cerita penaklukan Andalusia itu yang apa, Zaid bin Torik ya? Torik bin Torik Ziyad. bin Ziyad itu terbalik mulu ya. Dia kata itu mendaratkan pasukannya itu di gunung di Jabal Torik. Jabal Torik. Mm-mm. Nah, terus tadi tuh terkait sama si Julia itu. Nah, Itu gimana? Julian. Jadi Julian ini Bukan Julianto ya, Juliana. Julian. Jadi Julian ini Om ini. Jadi Julian ini punya anak perempuan. Punya anak perempuan. Julian punya anak perempuan. Namanya Florinda. Florida apa Florinda Lacava. Aduh, ribet juga ya. Orang Spanyol asli. Spanyol asli. Florinda Lacava nama anak. Bapaknya enak disebutnya Julian. Iya, anaknya susah. Iya.
Florinda. Florinda. Nah, bukan Esmeralda. Oh, bukan. Apalagi Rosalinda. Oh, bukan. Bukan. Kali. Namanya Florinda La Cava. Apa namanya? Telenovela. Iya, pernah nonton juga ya. Orang dulu juga Ada iya. Pokoknya Esmeralda mah tahu lah. Iya. Anak 90-an. Oke. Lanjut. Julia ini punya anak perempuan namanya Florinda. Oke. Florinda La Cava. Florinda nih cantiknya nggak ketulungan Om. Masya Allah. Itu kok nggak ada di Instagram antum ya? Saya cari-cari itu cuma Julia itu saya Ya, ada Julian gitu. ada. Tapi nggak menciptakan anaknya. Makanya ntar baca bukunya Om. Oh iya, ya. iya, baca bukunya. Bismillah ya. Lah itu dia. Nggak janji saya ya. Tapi bismillah. Oke, seru nih. Nah, punya anak wadon. dia punya anak perempuan perempuan. maksudnya. Perempuan. Ya Allah. Nah, Florinda ini Om, cantiknya cantik. nggak ketulungan. Karena dia itu cantik, ya. Pada suatu waktu Julian mengirimkan anak perempuannya ini ke Toledo. Ke Toledo Ke untuk Toledo, which is Toledo itu kan ibu kota kerajaan Visigotik. Si Rodrik ada di situ. Untuk tujuan apa? Untuk tujuan supaya si Florinda ini memang ada semacam tradisi bangsawan Visigotik ketika itu memang harus ngirimin anak-anak perempuan mereka ke Toledo supaya kayak belajar sekolah kepribadian gitu. Oh iya. Kepribadian istana, sopan santun istana gitu-gitu. Lah Florinda ya, Florinda karena cakep gitu kan. Wah, kecantikannya Dijadikan luar istri. biasa, semlohai gitu. Iya, ujung-ujungnya dijadikan istri. Lah, Oh enggak. Rodrik naksir. Oh. Memang dia Udah bisa ketebak nih. agak mata keranjang. Oh, banyak keranjangnya ya. Iya. The eye basket ya. Iya. The basket eye mata keranjang. Lah, terus dia naksir sama Florinda dan ya ingin gitu, ada hasrat pengen menikahi Florinda. Florinda ogah. Enggak mau. Iya. Lah dikerjain Om Florinda sama si raja ini. Ngerjainnya gimana nih? Ini kudu jelas ini. Dikerjainnya itu gimana ya? Ya memang dilakukan ruda paksa gitu Om. Apa? Ruda paksa. Ruda paksa apa tuh? Ruda paksa itu Maksudnya dinikahkan paksa atau gimana? Bukan. Ruda paksa itu ini saya malah Ini begini. Apa ruda ini? paksa itu dipapap sama dikap. Maksudnya ruda paksa itu ini bahasa baku dan bahasa sopan untuk pemerkosaan. Oh, udah dari tadi Pi ngomong. Iya itu bahasa bakunya ruda paksa. Oke dah. Di ruda paksa. Terus? Diperkosa. Florinda. Ya Allah. Nah. Lah bapaknya emosi. gimana sih Oh, gitu enggak. anak perempuannya emosi Oh, dia. emosi. Wah, bodoh Marah amat, dia. saya hianati aja. Bahkan dalam beberapa sumber disebutkan itu ada yang menyebutkan Florinda jadi gila. Oh. Ada yang menyebutkan Florinda bunuh diri. Oh. Ya ntar sensor ya tut gitu bunuh diri jangan. Emang nggak boleh ya? Gak tahu dah tuh. Boleh tahu kagak tuh ya. Tapi gitu storynya. Nah, karena peristiwa itu Om Julian dendam. Iya, marah lah bapaknya Lah, kan. kalau kita juga mencoba berempati kepada Julian, mungkin kita kalau punya anak perempuan punya Ya perempuan Allah. Ada saya dua. kan? Aduh tuh apalagi. Saya perempuan semua, subhanallah anak saya empat-empatnya perempuan semua. Rasanya gimana Aduh, gitu kan? kalau Kayak dendam pasti. Lah makanya dia ketika itu si Julian ini segera datang ke Kairouan. Kairouan itu ibu kota Ifriqiya. Musa bin Nusair ada di situ. Lapor dia. Saya mau ngajak untuk menaklukkan Andalusia. Kata dia, dibantuin dah tuh. pokoknya saya siap untuk mengerahkan bantuan apa saja yang dibutuhkan oleh yang mulia gubernur untuk menaklukkan Andalusia. Oke. Lah kenapa Pak? Kok begitu? Kata Musa bin Nusair. Iya. Sebel saya. Pokoknya saya Emosi saya. Emosi dia. Dendam saya. Anak saya. Itu kan bahasa. Kalau bahasa kita gitu. Pokoknya Pak naklukin Andalusia itu gampang kata dia. Dibilang ya tapi kan Musa bin Nusair tidak semata-mata mengiyakan ya kan, waspada. Jebakan lagi jangan-jangan waspada gitu kan. Sebagaimana sabda firman Allah Subhanahu wa taala ya. Wa in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu kan gitu. Periksa dulu jangan langsung percaya ini orang kafir betul, lagi kan gitu.
Nah, diperiksa. Makanya itu ada survei yang dilakukan Thorif bin Malik. Survei, kemudian dilakukan penggalangan informasi dari berbagai bentuk, dari berbagai sisi kayak gimana. Rupanya benar Julian. Makanya ketika kaum muslimin nyebrang tuh, yang mana Tariq bin Ziyad itu memimpin kira-kira 7.000 pasukan kaum muslimin awal-awal. Bin Ziyad yang Tariq bin Ziyad yang maju atas perintah Musa bin Nusair. Itu pakai kapal-kapalnya Julian. Oh, disediakan kapal-kapalnya. Nah, Ceuta yang wilayahnya si Julian itu dibuka lebar-lebar untuk kaum muslimin. Kayak udah diserahin aja wilayah itu kepada kaum muslimin itu. Saking seorang ayah. Kesel seorang ayah pokoknya gitu. Pokoknya gua dendam sama Rodrik gitu. Kagak terima dah pokoknya. Kagak terima. Yang penting tuh kerajaan musnah, hancur. Selain itu karena memang si Julian ini adalah pengikut setia raja sebelum si Rodrik, namanya Raja Witiza. Jadi Rodrik ini kudeta gitu Om. Kudeta dia mengkudeta raja sebelumnya. Tapi si Rodrik ya dia keturunan dari raja itu juga. Enggak, atau bukan, dia jenderal tempur sebenarnya. Jenderal lalu tempur. Dia mengkudeta raja ini. Oke. Kan dia tuh jadi raja. Iya. Jadi dia sebenarnya perebut kekuasaan itu si Rodrik itu. Iya, emang udah ada rasa kesel juga si Julian karena kan dia pemberontak lah, kudeta. Betul. Udah gitu anaknya lagi. Ya Allah, makin dongkol kan. Nah, buka luas dah tuh. Nyebrang kaum muslimin sama Tariq bin Ziyad. Nah, mendaratnya di tempat yang dulu ditunjukin sama Thorif bin Malik gitu, di sekitaran Algeciras misalnya, kemudian bergerak ke situ di Isla de las Palomas. Itu tuh ini fasih banget nyebutnya itu. Ada satu pulau kecil itu di seberang Tarifa itu, mendarat di situ, kemudian bergerak ke Jabal Tariq itu. Yang memang sekarang tuh masih ada itu gunungnya itu tuh. Namanya pun itu namanya memang Gibraltar gitulah. Gibraltar. Jabal Tariq. Nah, dari situ tuh terus bergerak maju sampai ke menjelang wilayah-wilayah bagian dalam dari Andalusia. Nah, ketika mengetahui bahwa ada satu pasukan tempur sedang bergerak untuk menuju Andalusia, si Rodrik tahu nih. Ya kan? Wah, dia kumpulkan pasukannya 100.000 Om. 100.000 lawan kaum muslimin. 100.000 prajurit nih si Rodrik. Kaum muslimin awalnya kan 7.000 nih. 7.000 yang dibawa sama Tariq. Nah, beberapa waktu kemudian ditambahin sama Musa bin Nusair 5.000 lagi. Jadi 7.000 tambah 5.000. 7.000 tambah 5.000. 12.000. 12.000. Ya, bisa kita bayangkan ya pemirsa JKDN ini. 12.000 lawan 100.000. 100.000. 12.000. Gimana? Lawan 100.000. Itu saya kalau misalnya ada di momen itu saya ngeper juga gitu ya. Banyak banget ini musuh begitu kan. Itu orang semua itu ya. Orang semua bawa pedang lagi. Kagak ada kagak ada manis-manisnya sama kita gitu. Ya kan? Orang mau saling menyabung nyawa gitu. Mau saling bertempur. Banyak lagi. Nah, tetapi disinilah kaum muslimin, karena memang mereka itu ada keimanan, semangat jihad di situ gitu pastinya kan. Itu. Nah, makanya kemudian ada legenda Tariq bin Ziyad membakar kapal katanya untuk menyemangati prajurit. Oh, kapalnya sendiri, kapal kaum muslimin dibakar. Terkenal. Padahal enggak itu satu fenomena yang bisa dibilang aneh gitu. Dan para ulama, para sejarawan kaum muslimin, sumber-sumber Islam gitu, tidak ada yang meriwayatkan peristiwa pembakaran kapal itu. Nggak ada. Peristiwa pembakaran kapal itu didapatnya dari mana? Dari sumber-sumber Eropa. Oh, ini sejarah Eropa lah ya, sumber-sumber Eropa yang mengatakan Tariq bin Ziyad membakar kapal. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa sebenarnya Tariq membakar kapal itu
sesuatu yang aneh. Iya, kapal sendiri kok dibakar. Iya, lagian kan itu kapal bisa dibilang bukan milik dia, milik si Kan Julian. iya pemberian dari Julian Iya, gitu. bukan kapal dia. Selain kapal milik Julian juga ada Bapak juga lah, kapal-kapal Bapak milik Julian lah. pemerintah. Dan nyebut nama baik Bapak Julian lah. Bapak Julian, Iya. bapak-bapak. Iya. Itu masa bukan kapal milik dia main bakar aja. Iya, benar. Nah, Dipinjemin secara kan logis itu. gimana kan? Nah, udah nggak mungkin itu kaum muslimin ketika itu Tariq bin Ziyad ketika itu membakar kapal itu nggak logis sama sekali. Iya. Secara fikih juga masa Iya. bukan milik si itu Masa main bakar-bakar iya aja. itu kan. Nah, begitu. Iya. Lah Tariq bin Ziyad kan dia bisa dia paham fikih juga, bukan seorang tentara ecek-ecek gitu Iya. ya. Orang hebat. Orang hebat, paham agama gitu. Pastinya. Nah, seperti itu. Nah, jadi memang kalau kesimpulan-kesimpulan sejarawan-sejarawan Islam itu, jadi orang-orang Eropa, sejarawan-sejarawan Eropa dan tokoh-tokoh sejarah Eropa, mereka itu nggak punya cara bagaimana menjelaskan kok bisa jumlah pasukan yang sedikit itu yang mengalahkan 12.000 yang 12.000 melawan yang 100.000. Oh, tapi menang kaum muslimin. tapi menang kaum muslimin. Nah, gimana ceritanya nih? Ini udah nggak sabar saya. Cerita Iya. gimana kok bisa menang gitu? Gitu. Jadi karena sebenarnya mereka menang tuh cuma karena putus asa aja katanya gitu. Oh, kata siapa nih? Ya kata sejarawan-sejarawan Oh, Eropa, iya. Oh, sumber-sumber sejarawan Eropa. Eropa. Kenapa bisa menang? Kok jumlahnya lebih sedikit Iya. kok bisa menang? Ya karena putus asa aja. Kok Kapal putus udah asa? dibakar gitu. Padahal kapal siapa yang dibakar? Begitu. Nah, jadi memang pertempuran besar pertama yang dihadapi kaum muslimin di Andalusia itu namanya pertempuran Guadalet. Pertempuran Guadalet. Dalet. Ya kalau Kok dinamain itu sih? Rio Barbate. Oh, Kenapa apa ya? tuh? Karena di sungai itu ada sungai. Oh, iya. Di sekitar situ sungai Barbate atau sungai Guadalet. Memang secara pasti katanya ya udah sulit ditunjukkan lokasi pertempuran itu di mana gitu. Udah berubah. Karena memang udah banyak perubahan, udah banyak. Nah, lokasi pastinya udah sulit diketahui. Tapi yang pasti katanya di Rio Barbate. Rio Barbate itu sekitaran selatan Andalusia gitu. Karena memang kan baru bergeraknya sampai situ. Nah, di situ pertempurannya terjadi abis-abisan itu. Nah, jadi memang Om seperti yang disebutkan sama Khalifah Umar bin Khattab tuh. Jadi kalau misalnya kaum muslimin itu punya prajurit 12.000 aja. Iya. Itu sebenarnya udah cukup untuk bisa mengalahkan jumlah pasukan sebanyak apapun. Karena kaum muslimin itu punya segala hal yang memungkinkan sebuah pasukan tempur itu memenangkan pertempuran. Contohnya persatuan dan kesatuan kaum muslimin. Iya. Itu salah satu hal yang sangat penting sekali, sebab ternyata pasukannya si Rodrik emang banyak 100.000. Iya. Tapi persatuan dan kesatuannya kacau balau. Orang boleh banyak, ya kan, 100.000. Nah, ya itu kan, tetapi nggak bersatu. Tidak punya. Betul. Yang tidak yang dimiliki kaum muslimin. Betul. Orang dalam beberapa riwayat itu ketika digempur mereka pada kabur. Baru twing. Iya. Pada kabur. Nah, karena apa? Karena ciut. Karena ciut. Orang jadi siapa yang pernah ngomongnya? Saya jadi lupa. Nggak tahu saya juga. Makanya saya nanya. Jadi bedanya pasukan kaum muslimin. Nanya pasal 1 jangan nanya ke saya. Bisa aja merendah ini mah. Padahal jago banget nih. Tawadu nih. Jadi saya jadi ingat. Di sana dia. Jadi pasukan kaum muslimin bedanya sama pasukan kaum muslimin bedanya sama pasukan musuh itu adalah kalau ini yang ngomong salah seorang jenderal apa gitu dah. Yeah. Pasukan kaum muslimin itu katanya bedanya itu adalah kalau pasukan kita kata dia, maka itu kita akan melihat kita akan gimana caranya supaya teman-teman kita dulu yang maju terus mereka mati baru kita. Oh gitu.
Tetapi kalau Agak pasukan deket. tetapi kalau pasukan muslim gimana? Nah, Mereka lomba-lombaan maju biar dia duluan yang syahid, dia duluan yang gugur. Itu bedanya katanya. karena nggak takut mati. itu. Nggak takut. Jadi Karena emang itu yang diharapkan. itu sebenarnya yang diharapkan. Dia punya itu. Karena itu. jihad itu karena lillah. Karena Allah. Betul. Ya. Yang 100.000 itu belum tentu. Cemen mereka makanya Ya kan? digempur kan. Jadi strategi Tariq bin Ziyad itu memang mereka kayak mengepung. Jadi mereka jumlahnya lebih sedikit, tapi mereka bisa mengepung jumlah pasukan yang lebih banyak. 100.000 itu. Yang 100.000 itu. Mencar gitu. Betul. Oh. Saya mulai kebayang nih. Jadi Saya kan suka aja itu- kalau cerita perang itu. Entah kenapa gitu. Saya mulai kebayang gitu kan. Dia ini kan lembah nih, Iya. sungai dong, Betul. lembah di Rio Barbate. Iya. Di sekitar lembah itu kayak bukit-bukit kecil gitu. Betul. Nah, Tariq itu menempatkan pasukannya, detasemen-detasemen berkuda itu di beberapa bukit-bukit kecil itu. Kayak dikepung itu ya, kayak mengelilingi. Nanti kan masuk dia ke tengah, iya. musuh ke tengah. Ini nggak ketahuan ini orang-orang ini. Oh. Prajurit yang prajurit kavaleri yang ngumpet Iya, di iya, balik iya. bukit itu nggak ketahuan tuh. Keren, Nah, keren. masuk nih kan, masuk berhadapan dong sama pasukan utama yang dipimpin Tariq kan. Nah, terjadi pertempuran. Ini yang tengah yang pasukan utama ini harus sabar-sabar nih, harus kuat-kuat harus menghadapi kuat. itu sebelum ntar Tariq bin Ziyad kasih tanda, Iya. baru tuh ngalir tuh pasukan yang dari balik bukit ngalir. Nah, udah Dia berbarengan gitu diserang. berbarengan, dikepung di tengah. Kocar-kacir tuh. Kocar-kacir, kenapa? Udah ketakutan nih. Iya. Apalagi persatuan Iya, mereka. rasa takutnya besar itu rasa biasanya takut. kalau Betul sekali Om. Jadi memang seperti sabda Rasulullah SAW juga bahwa Allah memenangkan saya dengan menanamkan rasa takut di hati musuh-musuh saya Iya. dalam jarak waktu sebulan katanya gitu. Jadi memang itu kemenangan tuh takut dia, musuh-musuh tuh takut ketika digempur kocar-kacir lari udah. Sehingga dia jumlah bingung yang dia. banyak udah nggak ada gunanya Iya, gitu. Maju, kena, mundur, apalagi Iya. kanan kiri kali kan dikepung, Iya. ya kan gitu. Begitu. Itu berapa hari menurut sejarah Ya. sejarah Nah. itu perangnya berapa hari? itu? Pertempuran Guadalet itu Guadalet. nah, Saya kira-kira sambil ngapal-ngapal ya Guadalet. Jadi biar saya ingat gitu Iya. kan gitu. itu kira-kira beberapa hari aja, 5 hari apa 4 hari gitu. 4-5 hari 4 lah. sampai 5 hari. Nah, di situ kan harus ini ya, harus sabar betul ya. Nggak boleh takut, nggak boleh mundur kaum muslimin Iya. begitu. Nah, setelah kocar-kacir apalagi di antara sebagian besar prajuritnya Rodrik ini masih banyak yang setia sama raja yang sebelumnya dulu. Pendukung raja yang sebelumnya, makanya gua cabut aja. Iya. Cabut dah mereka. Jadi setengah-setengah Nah, ya. setengah-setengah tempurnya juga gitu. Nah, si Rodrik sendiri ketika itu Dia ikut berperang. tewas dia. Oh, ikut berperang juga itu berperang. rajanya. Orang sesumbar bawa Oh, mahkota. sesumbarnya seperti apa? Sesumbar ini menarik ini. Mahkotanya ini berapa tingkat gitu. Perang bawa gitu Dalam- kan. Berat itu ya. Hanya kereta ininya menuntun keledai yang banyak. Di keledainya itu dalam beberapa sumber ada ininya, ada diikat tali-tali ya. Tali-tali belenggu rantai-rantai gitu katanya supaya nanti pasti saya akan banyak dapat budak kata dia. Oh. Tawanan itu jadi budak. Sombong banget. Sombong amat ya kata gitu. kata salah seorang tokoh Betawi yang sombong amat. Iya, sombong. Nah, itu saking ininya dia, saking yakin dan saking pedenya bakal dapat tawanan banyak. Kalah. Dia mati di situ tapi nggak ketahuan mayatnya di mana. Tapi raja itu Tapi kemungkinan tewas. besar dia mati di situ karena ya udah nggak ketahuan lagi di mana dia. Nah, cuman akhirnya mayatnya nggak dapat. Andalusia itu ditaklukkan. ditaklukkan Itu oleh- perang pertama udah menang nih. ada lagi perangnya. Nah, jadi Ahdul Futuhat era penaklukan itu setelah ini bulan Ramadan, menang bulan Ramadan tuh. Oh iya, saya Ramadan. sering melihat itu di buku-buku itu kaum muslimin itu lebih banyak
berperang itu berjihad ya. Itu di bulan Ramadan. Betul. Kemenangan kaum muslimin biasanya bulan Ramadan. Kira-kira tahun 712 Masehi. 712, 711, 712 ya. 711 Masehi. 711 Masehi ya, bukan 712. 711 kan ya? 711 Masehi. Soalnya saya ingat saya 711 sih. 711 Masehi tahun 92 Hijriah. Nah, masa penaklukan itu dari 711 sampai 715. 715. 711 sampai 715. Nah, pas di tahun 715 itulah bisa dibilang hampir seluruh Andalusia berhasil dikuasai oleh kaum muslimin. Itu kekuatan kaum muslimin. Oh Misa luar biasa. saya mendengar itu kok semangat seru gitu kan. Andalusia ini. Itu bagus Om. Nah ini apa saya juga dapat masuk apa namanya ilmu pengetahuan itu kan. Ilmu ketahuan. Luar biasa begitu gimana ternyata, gitu. Padahal aku juga masih belajar Om. Ternyata begitu penaklukan Andalusia. Dan nanti kesempatan selanjutnya kita akan melanjutkan bagaimana sih kok Andalusia itu bisa jadi pusat peradaban. Pusat peradaban. Mungkin di lain waktu insya Allah kita akan lanjutkan. Sekali lagi terima kasih sudah sama-sama, menemani saya bincang-bincang. Saya dapat ilmu luar biasa gitu. Hebat emang ini. Gitu. Aduh ya Allah. Ini masih banyak belajar nih, harus banyak belajar nih Om. Cuman ya lebih banyak olahraga lah ya. Iya. Apalagi itu biar terus. Ya terima kasih sekali lagi Om Isa. Aduh insya Allah nanti kita berjumpa lagi. Dan teman-teman terima kasih. Nah inilah obrolan saya dengan kawan saya Om Isa. Luar biasa. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih teman-teman. Dan saya Hari tetap sehat, tetap semangat, dan tentunya tetap taat. Kita jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.